Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Rafika Majid. Apa kabar nih teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Amin. Alhamdulillah, aku mau share kegiatan aku lagi. Nah, ini tuh di pagi hari ya teman-teman, setelah aku tuh nganterin si kakak sekolah. Nah, aku tuh mampir di warung sayur gitu ya teman-teman untuk belanja buat masak hari ini. Karena untuk minggu ini tuh aku nggak ada food prep ya teman-teman, karena pak suami tuh lagi kerja shift 1 masuk pagi gitu, dan nggak ada yang jagain si adik. Terus aku juga nanti harus antar jemput si kakak sekolah, jadi emang bener-bener nggak ada waktu gitu. Nah, makanya di sini aku belanja harian aja. Oke, untuk hasil belanjaannya aku langsung taruh di dapur aja, dan aku mau naruh tas dulu sama ngelepas masker biar nggak kelupaan ya teman-teman, karena sering banget aku tuh lupa ngelepas masker gitu. Masker aku tuh masih nempel gitu ya. Oke, ini tadi aku tuh beli pisang. Untuk pisang itu harganya 15.000 ya teman-teman. Terus untuk ini aku juga beli tempe, harganya 5.000. Terus aku juga beli sayur sop, harganya 3.000. Terus beli juga untuk bakso, harganya 6.000. Beli jagung manis, harganya 4.000. Terus untuk bumbu apa itu ya, bumbu pecel gitu, harganya 6.000 kalau nggak salah. Terus tomat lagi naik daun banget ya teman-teman. Di situ tuh aku beli cuma 2 biji aja, harganya tuh 4.000, jadi satu bijinya itu 2.000 rupiah. Oke, dan aku tadi juga sempet beli ayam. Nah, untuk ayam aku beli setengah kilo dada ayam, untuk harganya itu 20.000. Pisang ini itu gede banget ya teman-teman, nggak tahu apa namanya, mungkin namanya pisang kepok. Kalau menurut teman-teman gimana nih untuk harga 15.000, worth it nggak? Kalau menurut aku worth it ya teman-teman, karena emang ukurannya itu besar pisangnya, dan rencananya hari ini pisangnya itu mau aku rebus gitu. Karena dari kemarin-kemarin itu kan bikin kolak, bikin gorengan kayak gitu, jadi hari ini aku tuh nggak pengen bikin kolak atau bikin gorengan dari pisang, tapi pisangnya mau aku rebus. Oke, tadi juga aku tuh udah bikin ini ya teman-teman, sop ayam gitu. Ini tuh buat si Ade. Terus aku juga udah bikin ini teh. Nanti rencananya untuk buka puasa itu aku mau bikin es teh gitu ya teman-teman. Nah, biasanya itu kan kalau bikin teh itu aku diseduh aja ya tehnya ya. Tapi kali ini aku tuh mau direbus aja tehnya kayak gini. Sama gulanya juga aku ikutin rebus. Aku tuh kemarin nonton channelnya Mam Lahia Ruki yang bikin es teh gitu, dan tehnya tuh direbus kayak gitu, jadi aku tuh ngikutin. Terus pas kemarin itu aku sempat mampir di Alfamart ya teman-teman. Aku tuh nyari marjan, sirup marjan yang rasa vanilla yang kayak Mam Lahia Ruki. Aku pengen buat es teh yang kayak gitu ya, tapi ternyata aku nggak nemuin, nggak ada marjan yang rasa vanilla. Atau mungkin adanya tuh kayak di supermarket aja kali ya, karena di minimarket sini tuh nggak ada gitu loh teman-teman. Adanya cuma rasa melon, sama yang merah itu tuh rasa apa ya, koko pandan ya kalau nggak salah, cuma itu aja, nggak ada yang rasa vanilla. Nah, ini lanjut aja, aku tuh mau ngerebus si pisangnya. Masya Allah, pisangnya gede-gede ya. Dan ini sebelum direbus tuh aku cuci dulu biar bersih. Nah, untuk ngukusnya sendiri itu sekitar 30 menit ya teman-teman. Dan pisangnya juga nggak aku rebus semua, aku pakai setengah aja. Nanti setengahnya mau aku goreng gitu ya buat besok. Nah, ini untuk jagungnya sendiri juga aku mau bikin bakwan jagung gitu. Terus untuk ayamnya tadi itu tuh aku bikin sate ayam ya teman-teman ya. Tapi maaf kak, untuk apa prosesnya itu nggak aku record gitu, karena tadi tuh kayak buru-buru gitu ya. Terus juga HP aku tuh lowbat gitu, jadi HP aku tuh aku cas tadi pas bikin sate ayam. Nah, ini aku lihatin pas di proses pemanggangannya aja ya teman-teman. Untuk bumbu panggangnya sendiri, marinasi si ayamnya tadi, aku tuh cuma pakai bumbu racik gitu. Terus aku tambahin kecap juga, sama apa ya, kayak merica gitu. Bumbunya pokoknya standar aja. Terus untuk bumbu olesnya ini aku pakai kecap, terus pakai margarin juga, terus aku pakaiin juga lada sama sedikit garam. Udah kayak gitu aja ya teman-teman. Terus aku tuh tusuk-tusuk pakai tusuk sate seperti ini, dan udah deh dipanggang seperti ini. Nah, sebenarnya panggangan ini tuh ada tutupnya ya teman-teman, dari kaca gitu. Cuman kali ini nggak aku pakai karena ini kan aku bikin sate gitu ya, yang harus sering dibolak-balik gitu dagingnya. Makanya di sini untuk tutupnya emang sengaja nggak aku pakai.
Nah ini aku tumben-tumbenan banget, niat banget pengen bikin sate karena emang dari kemarin itu bosan gitu ya teman-teman olahan ayam yang kayak gitu-gitu aja. Kalau nggak digoreng ya dibikin apa namanya gulai kayak apa kayak gitu. Nah kali ini aku tuh pengen bikin sate gitu. Nah untuk bumbunya sendiri nanti aku tuh pengen bumbu kecap, nggak pengen bumbu kacang gitu. Kalau untuk sate-sate kayak gitu emang aku tuh lebih suka bumbu kecap ya teman-teman, yang diirisin cabai, tomat sama bawang merah ketimbang bumbu kacang. Jadi misalkan kalau aku tuh beli sate di luaran sana, entah itu sate kambing atau sate ayam, aku tuh selalu request ya teman-teman untuk bumbunya tuh bumbu kecap aja. Nah ini setelah satenya tuh mateng, nah aku lanjut bikin untuk bumbunya. Untuk isian bumbu satenya di sini aku irisin cabai galak, terus aku juga pakai cabai rawit hijau yang biasanya buat lalapan itu teman-teman. Terus aku juga irisin untuk bawang merah sama nanti aku irisin tomat. Nah aku tuh seneng banget kalau misalkan bumbu sate itu kayak gini ya isiannya ya, ada bawang merahnya juga, rasanya tuh lebih seger gitu loh teman-teman. Kalau misalkan pakai bawang merah seperti ini, mungkin di sini ada yang nggak suka gitu ya bawang merah mentah karena emang baunya tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau aku sama Pak suami tuh seneng kayak gitu ya teman-teman ya, rasanya itu seger gitu. Nah ini untuk tomatnya di sini aku pakai satu aja, tapi ini ukurannya lumayan besar. Tomat kali ini lagi naik daun banget ya teman-teman, harganya satu buah aja ini tuh harganya 2000 Masya Allah. Dan tadi tuh aku nanya ya sekilo itu harganya itu 20.000. Masya Allah naik banget, padahal kemarin itu udah mulai turun gitu ya harganya. Nah oke, ini udah selesai semua, aku potong-potong. Untuk tomatnya sendiri aku potong dadu, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil, ukurannya segitu. Nah ini untuk sate aku tadi tuh nggak aku bakar semua ya teman-teman. Yang aku bakar ini sekitar berapa ya, 12 atau 13 tusuk gitu. Dan tadi aku tuh bikin satenya tuh dapatnya hampir 20 berapa ya, 22 kalau nggak salah, 22 tusuk. Sisanya aku masukin ke dalam freezer buat besok lagi. Nah ini untuk bumbunya kayak gini aja, lanjut aku tambahin kecap. Terus nanti bakalan aku ini ya tambahin jeruk sambal juga karena kebetulan aku tuh masih punya stok di kulkas gitu. Nah kalau misalkan bikin sambal apa aja ya, termasuk sambal sate kayak gini, kalau misalkan ditambahin jeruk sambal kayak gitu tuh tambah sedep gitu loh teman-teman aromanya. Kalian nyebutnya jeruk apa sih, jeruk sambal atau jeruk apa sih? Pokoknya jeruk itulah ya. Nah ini untuk pisangnya sendiri udah mateng dan aku taruh di sini. Terus untuk es tehnya juga aku siapin. Dan ini Pak suami tadi pulang kerja mampir beli es buah naga gitu ya teman-teman ya. Dan ini mau langsung aku taruh di gelas aja karena emang udah mepet gitu ya waktu berbuka. Kalau di sini waktu berbuka sekitar jam 6:10 ya. Kalau di tempat teman-teman jam berapa nih berbukanya? Boleh banget ya sharing-sharing di kolom komentar. Oke, ini sayurnya si adik juga masih tadi udah aku angetin untuk sayur sopnya. Oke, dan ini tuh udah mulai jam 6 gitu, dan ini ada si kakak yang lagi bantuin gelarin tikar ya teman-teman ya. Ini tuh tikernya sengaja dialasin apa ya ini ya, sebenarnya ini tuh taplak meja gitu loh teman-teman yang anti air gitu. Cuma aku emang taruh di sini buat makan, biar kalau misalkan makan itu ada yang tumpah-tumpah atau apa itu nggak langsung di karpet gitu ya teman-teman. Karena kalau misalkan di karpet itu kan susah ngebersihinnya ya, kudu mesti dicuci gitu. Tapi kalau misalkan dialasin alas kayak gini tuh gampang banget, cukup dilap aja dan udah deh bersih. Buat teman-teman yang pengen samaan tikernya ini, nanti link pembeliannya aku cantumin ya di description box paling atas. Harganya tuh murah meriah aja, cuma 12 ribuan aja teman-teman. Dan ini buat aku tuh bermanfaat banget, apalagi aku punya anak kecil seperti ini. Dan buat makan lesehan juga enak banget. Jadi kalau misalkan ada yang tumpah-tumpah, es tumpah atau makanan tumpah tuh tinggal dilap aja, nggak susah-susah. Kalau misalkan dicuci juga tinggal diguyur pakai air aja ya teman-teman, dan cepet kering. Oke, ini aku mau nyiapin untuk menu berbuka. Nah untuk menu berbuka hari ini itu kayak gini aja ya teman-teman masakan aku. Ada sate, terus ada sayur sop ayam, sama udah kayak gitu aja. Untuk si kakak ini tadi minta telur dadar, terus si adek tadi udah aku gorengin ikan. Untuk hari ini nggak ada gorengan ya teman-teman, diganti sama pisang rebus karena emang lagi bosen goreng-gorengan.
Kalau untuk minuman sendiri aku tuh lebih seneng es teh ya teman-teman ketimbang minuman-minuman yang lain kayak gitu. Dan ternyata es teh yang aku bikin tadi tuh seger banget ya teman-teman. Lebih seger ketimbang apa ya cuma diseduh gitu. Enakan seperti ini, tehnya ikutan direbus, gulanya juga ikutan direbus. Next kalau misalkan aku nemu marjan yang rasa vanilla aku pengen beli. Aku pengen nyoba kayak gitu ya karena penasaran banget sama yang dibikin sama Mam Lahia Ruki. Kayaknya itu seger banget gitu. Nah ini ada si adik juga yang udah nyomot-nyomot makanan sana sini, udah nyomot telurnya si kakak, udah nyomot sate, apa aja udah dimakan. Ya udahlah ya biarin aja, yang penting doyan makan. By the way, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video sederhana aku, vlog sederhana di bulan Ramadan ini. Terima kasih buat yang udah like, komen, dan juga subscribe. Semoga lancar terus puasanya, tetap semangat, dan segala amal ibadah kita dilipat gandakan ya teman-teman sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, mungkin sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan juga bisa menghibur. Jika ada salah-salah kata maupun perbuatan aku di video ini, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.